Saya lupa. Saya lupa. Jadi saya share screen lagi. Saya share screen lagi. Sebelum mulai, jadi yang materi minggu lalu sudah saya unggah di Emas. Kalau mau ditonton kembali, misalnya yang lupa-lupa ingat revisi-revisinya apa saja bisa dicek kembali di rekamannya ya. Kalau belum dicatat gitu ya. Kemudian untuk materi hari ini saya ada tambahan materi sedikit. Kemudian ini ada 2 video yang sangat menurut saya sangat bagus melengkapi presentasi materi hari ini. Ini dari Google tentang data cleaning proses, yang ini tentang beberapa tips untuk data cleaning menggunakan Excel. Jadi silahkan ditonton sendiri di luar perkuliahan untuk mensuplemen pembelajaran dari materi hari ini. Mungkin itu saya persilahkan kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Baik Pak, saya izin untuk share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya dan Pak Imam. Pada hari ini, kesempatan pada pagi menjelang siang ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai data cleaning. Sedikit pengantar ya, sebenarnya apa sih itu data cleaning? Kita gunakan bahasa yang sederhana bahwa sebenarnya data cleaning itu perannya di dalam penelitian adalah memproses dan memastikan bahwa segala data yang memang kita peroleh selama proses pengumpulan data itu memang benar adanya dan tidak terlalu bias sehingga ketika misalnya data sudah kita olah itu bisa menunjukkan apa yang memang sebenarnya ingin kita cari di dalam penelitian tersebut. Oke, di slide selanjutnya. Ini adalah tim kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Pertama saya sendiri yaitu Rizky Febrian, kedua ada teman saya Panji, Muhammad Iqbal Raharjo, dan yang satu lagi terakhir ada Safira Takia. Kami bertiga telah menyusun materi ini sedemikian rupa supaya bisa dipahami dengan baik. Oke, next. Ini beberapa poin yang mungkin nanti akan kita bahas ya, kita diskusikan bareng-bareng mengenai data cleaning. Yang pertama itu akan kita bahas mengenai coding and data entry. Kedua ada editing data, yang ketiga ada central tendency and the dispersion of variable. Lalu ada examining the relation between two variables. Lalu ada reliability of measures, and yang terakhir ada validity of measure. Oke, yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu untuk data coding dan data entry yang akan saya jelaskan. Pertama kita coba bahas dulu ya, apa itu data coding? Sebenarnya data coding itu adalah langkah pertama dalam persiapan data yang merupakan pengkodaan data. Pengkodaan data ini melibatkan pemberian nomor pada tanggapan peserta sehingga mereka dapat dimasukkan ke dalam database. Setelah data diperoleh melalui kuesioner misalkan ya, mereka perlu dikodekan, dimasukkan dan diedit. Yang kemudian dari outlier kita juga untuk mengedit kembali di tahap berikutnya untuk outlier, inkonsistensi dan tanggapan kosong jika ada. Maksudnya lebih jelasnya kayak gimana? Ini ada contohnya ya di slide berikutnya, yaitu ini. Ini per step-nya, yaitu coding data. Nah, dari tanggapan responden tersebut dapat kita kodekan dengan menggunakan angka yang dilingkari warna merah ini ya. Misalkan dari 1, 2, 3, 1, 5, 1, 3, dan seterusnya yang mewakili apa saja sih pola dari setiap jawaban si responden tersebut dari setiap pertanyaan yang kita ajukan seperti itu. Supaya kita bisa nanti lebih kedepannya lebih mudah mengklasifikasikan seperti apa sih jawaban dari para responden. Nah, di slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai second step, yaitu data entry. Maksudnya apa? Nah, setelah tanggapan tersebut dikodekan melalui tadi coding data,
Mereka dapat dimasukkan lagi ke dalam database, yaitu data mentah yang dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak, misalnya editor data SPSS dan yang lainnya. Nah, di sini ada contoh ya yang saya garis-gariskan warna merah ini. Dari setiap baris ini atau setiap kolom ini mewakili apa sih maksudnya? Nah, kalau misalkan kita lihat ada baris ya, kolom yang anak panahnya ke arah atas itu tuh, yang ada garis. Itu maksudnya adalah jawaban atau angka yang diberi atau yang dijawab oleh para responden melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat. Misalnya nih tadi yang pertama ada Q1, pertanyaan 1, poinnya adalah 1, Q2 pertanyaan 2, poinnya adalah 2, dan seterusnya. Lalu kalau kita lihat baris ya, yang anak panah mengarah ke kiri itu lebih menunjukkan kepada para respondennya. Misalnya responden pertama menjawabnya berapa aja gitu. Responden kedua, responden ketiga, dan sampai seterusnya ke bawah. Dari sini kita nanti bisa melihat semua jawaban dari para responden tersebut. Oke, bisa dilanjut. Nah, setelah kita masukkan data ya melalui data entry, tahap ketiga adalah editing data. Nah, itu semua kan perlu diedit ya. Pengeditan data itu berkaitan dengan mendeteksi dan mengkoreksi data yang mungkin tidak logis, tidak konsisten, atau tidak legal dalam informasi yang diberikan oleh peserta penelitian. Ada beberapa hal ya yang mungkin nanti bakal diperhatikan gitu pada saat editing data, yaitu ada illogical response, illegal code, inconsistent response, dan omission. Apa sih maksudnya? Nah, kalau illogical response yaitu adalah pencilan atau dalam tanda kutip pengamatan yang secara substansial berbeda gitu dari pengamatan lainnya. Nah, mohon maaf. Nah, pencarian ini biasanya tidak selalu merupakan kesalahan dari responden ya, namun juga memang bisa jadi itu murni dari apa yang diisi oleh para responden. Lalu ada illegal code, yaitu adalah nilai yang tidak ditentukan dalam instruksi ya, pengkodaan. Misalnya nih dari kode 6 dalam pertanyaan 1. Saya berinvestasi lebih banyak dalam pekerjaan saya daripada yang saya dapatkan. Nah, mungkin kode ini belum maksudnya ya, tidak bisa dimasukkan gitu ke dalam jawaban dari tanggapan, meskipun ada opsi dari tanggapan tersebut, yaitu kayak misalnya nomor 6 gitu yang bisa kita pilih. Lalu ada inconsistent response, yaitu tanggapan yang tidak selaras dengan informasi lain. Beberapa variabel memberikan data yang selaras, namun salah satu variabel lainnya memberikan data yang tidak selaras. Contohnya, misalnya, kita menjawab, apakah UI adalah kampus favorit? Jawabannya sangat setuju gitu. Apakah kualitas pendidikan di UI sangat baik? Jawabannya sangat setuju. Lalu, apakah Anda puas kuliah di UI? Jawabannya sangat tidak setuju. Nah, itu kan agak inkonsisten ya. Yang awal-awal dia bilang yang positif-positif, lalu kemudian ada satu pertanyaan lain yang jawabannya justru negatif gitu. Nggak nyambung, ibaratnya kayak gitu ya. Lalu ada terakhir omission, yaitu adalah kondisi yang mana responden tidak memahami pertanyaan, tidak mengetahui jawabannya, atau tidak bersedia menjawab pertanyaan, sehingga terdapat beberapa poin dari data yang ingin kita dapat justru tidak tersampaikan tidak kita terima dengan baik gitu. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kita merasakan data itu sendiri. Contohnya adalah dengan kita mengetahui bagaimana ringkasan visual dari suatu data sehingga nantinya diketahui bagaimana data tersebut variabilitasnya seperti apa, kemudian juga mungkin dari sisi bagaimana data tersebut itu berbeda antara satu dengan lainnya. Jadi ada beberapa tolak ukur pengukuran di sini melalui statistik deskriptif. Jadi ada 3, dibagi menjadi 3 kategori secara umum. Yang pertama adalah frekuensi, kemudian juga pengukuran pemusatan data, dan ada dispersi. Untuk yang pertama adalah frekuensi itu sendiri secara umum menggambarkan bagaimana fenomena itu
fenomena tertentu itu seberapa kali terjadi. Jadi misalnya adalah di sini berapa banyak unit atau proporsi dari penjualan merek kopi yang dijual di wilayah tertentu dari wilayah tertentu. Kemudian juga misalnya di sini adalah konsultan pajak yang ingin mengetahui bagaimana perbedaan besarnya ukuran perusahaan itu bisa dari seberapa banyak audit yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Kemudian juga di sini adalah ukuran pemusatan data. Jadi ukuran pemusatan data ini berkaitan erat dengan mean, kemudian juga ada median dan juga ada modus. Jadi mean itu adalah nilai rata, jadi memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan datanya itu sendiri. Kemudian median itu adalah nilai tengah atau item sentral dari sekelompok data. Kemudian juga ada modus atau nilai yang paling sering muncul. Kemudian juga di sini adalah dispersi. Jadi dispersi itu menggambarkan adanya variabilitas, biasanya menggunakan tolak ukur, ada jangkauan, standar deviasi, dan juga varians. Kemudian juga ada salah satu lagi jangkauan interkuartil, di mana ukuran pemusatannya itu adalah median. Sedangkan sebelumnya standar deviasi maupun varians itu ukuran pemusatannya adalah menggunakan mean atau nilai ratanya. Jadi di sini jangkauan itu secara sederhana adalah nilai ekstrim dari suatu data. Selisihnya itu bagaimana, kemudian juga varians itu adalah bagaimana suatu data itu tersebar dari meannya itu seperti apa, dikuadratkan dan dibagi dengan total dari datanya. Sedangkan standar deviasi itu lebih menggambarkan indeks atau akarnya dari varians. Kemudian di sini adalah bagaimana cara kita memperoleh visual summary dari suatu data. Jadi sebenarnya dikategorikan kembali ya berdasarkan bagaimana teman-teman sendiri menggunakan skala apa dalam penelitiannya. Kemudian juga untuk mengukur beberapa variabel di dalam penelitian tersebut. Jadi di sini ada modus, median, mean, jangkauan interkuartil, standar deviasi, dan varians itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan bagaimana nanti responden dalam penelitian kita bisa mereka menjawab item pertanyaannya itu sudah sebaik apa. Misalnya dari variabilitasnya. Variabilitas yang rendah itu bisa menggambarkan misalnya pertanyaan di dalam penelitiannya itu belum didesain dengan baik karena mungkin saja dari beberapa responden mereka berkecenderungan untuk menjawab skala yang sama gitu dalam pertanyaan tersebut dan merembet gitu ke pertanyaan lainnya. Kemudian di sini ada bias juga. Bias itu yang tadi sebenarnya adalah skala yang relatif sama. Jadi jawabannya itu sendiri antara satu sama lain skalanya itu tergolong sama sehingga tidak ditemukan variabilitas di dalam datanya itu sendiri. Untuk mengetahui visual summary-nya di sini tergantung dari skala yang digunakan ya tadi. Jadi misalnya dari skala nominal kita bisa menggunakan modus untuk mengetahui central tendensinya dan lainnya di bawahnya. Kemudian juga di sini bagaimana cara korelasi relasi antara variabel yang berkaitan, misalnya di sini ada dengan contingency table, dikaitkan kembali dengan skala yang memang digunakan di dalam penelitiannya itu sendiri. Kemudian di sini adalah saya secara singkat ingin menjabarkan bagaimana menggunakan SPSS sebenarnya. Jadi dari menu yang ada di sini, kita memilih menu analyze, jadi analyze dilanjutkan dengan descriptive statistik untuk mengetahui ya gambaran umum dari datanya, visual summary-nya seperti apa. Kemudian kita misalnya di sini ingin memilih frekuensi, jadi frekuensi dari variabel-variabel yang ingin kita temukan gitu frekuensinya, pilih ada beberapa di sini misalnya. Ada DJ1, DJ2, dan seterusnya. Di sini bisa diketahui frekuensinya dengan mudah, dan nanti formatnya itu bisa disesuaikan apakah ingin memiliki format yang seperti ini, statistik, chart, dan sebagainya. Jadi disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian di sini juga saya ingin menambahkan mengenai penjelasan jangkauan interkuartil. Jadi sebenarnya ini merupakan bagian dari bagaimana cara menemukan variabilitas dari suatu data, tetapi bagaimana gambaran data tersebut itu bisa digambarkan secara menyeluruh.
Misalnya adalah dengan perangkat grafis yang disebut dengan the box and whisker plot. Di sini bisa dilihat ya, misalnya ada perusahaan telepon yang dia membandingkan biaya sambungan jarak jauh pelanggan di berbagai daerah. Di sini ada Los Angeles, San Diego, dan juga San Francisco dengan melibatkan jangkauan dari nilai yang ekstrim terbesar, nilai ekstrim terkecil, dan juga di sini ada kuartilnya. Di sini kita bisa mendapatkan informasi yang jelas mengenai bagaimana nilai tertingginya, kemudian di sini sehingga kita nanti bisa mengetahui seberapa besar sih tagihan relatif yang cenderung paling tinggi dari kota-kota yang berkaitan, dan juga bagaimana dari frekuensinya itu paling sering itu yang mana dari ketiga lokasi tersebut. Jadi plotnya itu bisa menunjukkan dengan jelas nilai tertingginya, jangkauannya itu sebesar berapa dari masing-masing lokasi, kemudian juga persebarannya seperti apa, dan juga dari jangkauannya itu seperti apa. Kemudian di sini untuk menggunakan SPSS-nya juga dengan menu Analyze tadi, kemudian pilihlah Descriptive Statistics. Jadi Descriptive Statistic ini nanti untuk menggambarkan lagi-lagi untuk menggambarkan gambaran umum dari suatu data tadi. Jadi misalnya di sini kita ingin mengetahui gambaran umum dari dispersi dari datanya dan juga central tendensi dari datanya. Nah, di sini misalnya ketika kita sudah mengaplikasikan ya, ketika kita ingin menghubungkan kepada proses data cleaning, kita bisa mengetahui secara mendetail bagaimana suatu data ketika sudah divisualisasikan secara summary ya. Di sini misalnya dari ada kecenderungan di mana N itu ada yang valid dan juga ada yang missing. Jadi kita bisa mendapatkan informasi bagaimana responden itu seberapa baik dalam menjawab pertanyaan, dan ada miss yang mereka berikan gitu dalam pertanyaannya. Bisa dilihat di sini ada beberapa item, kecuali ada item yang tidak dijawab, kecuali untuk variabel PS1, PS2, dan seterusnya. Kemudian juga di sini ada kode ilegal. Jadi misalnya di sini skalanya itu ada skala maksimumnya itu sebenarnya adalah 5, tetapi ada yang menjawab 6. Jadi disebut dengan kode ilegal yang tersebar. Jadi yang ada di dalam suatu item pertanyaan yang dijawab oleh responden tadi. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa data tersebut itu sebenarnya sudah tersebar dengan baik karena nilai standar deviasinya bisa dilihat itu lebih kecil daripada meannya. Jadi data-data tersebut itu memiliki kecenderungan untuk memiliki persebaran yang tidak jauh dari nilai meannya itu sendiri. Kemudian di sini adalah tes non-parametrik, sebenarnya melanjutkan bagian dari dispersinya itu sendiri. Jadi bagaimana kita menguji hubungan antara variabelnya. Jadi tes non-parametrik ini apabila diasumsikan bahwa data itu terdistribusinya itu secara tidak normal. Jadi misalnya di sini memang berguna untuk menilai hubungan antara variabel yang ingin kita ukur. Jadi ada perbedaan, misalnya kita menggunakan variabel data di sini dengan data nominal atau ordinal, dan juga ada data yang dia itu adalah interval atau rasio. Jadi dibedakan. Pertama adalah jika data tersebut yang kita dapatkan adalah data nominal, maka kita menggunakan chi-square test. Kalau misalnya dari data interval atau rasio, kita biasanya menggunakan Pearson correlation matrix. Yang pertama adalah chi-square test. Ini adalah formula umum dari chi-square. Jadi tes ini membandingkan antara frekuensi yang diharapkan atau expected frekuensi dengan frekuensi yang terobserve gitu di lapangannya seperti apa. Jadi di sini kita ingin mengetahui hubungan antara variabel A dengan B misalnya. Jadi kita mengasumsikan bahwa ada dua hipotesis seperti hipotesis yang kita pelajari sebelumnya, ada null hipotesis dan juga ada alternatif hipotesisnya. Di sini bisa diset berlawanan null hipotesis itu dengan alternatif hipotesisnya. Jadi sebenarnya di sini jika hipotesis nolnya itu sendiri itu ditolak di sini di quality of service, misalnya di sini adalah bagaimana quality of service itu bisa memengaruhi bagaimana salary of customer itu bisa memengaruhi quality of service.
Jadi misalnya di sini adalah hipotesis yang kita ajukan adalah hipotesis 0 ditolak apabila nilai hitung dari chi-square-nya itu lebih tinggi daripada critical value dari chi-square-nya. Sedangkan untuk nilai p-test-nya ini untuk bisa juga, tetapi dibandingkan dengan nilai alfa. Misalnya nilai alfanya itu adalah 0,05 atau 5%. Jika misalnya p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita tolak null hipotesisnya. Jadi di sini juga dikaitkan kembali ya, jadi dari chi-square itu juga dikaitkan dengan derajat kebebasan dari suatu variabel. Jadi menunjukkan seberapa banyak variabel independen yang ada di dalam yang hubungannya itu bisa dinyatakan di dalam penelitian kita. Jadi di sini contohnya adalah sebagai berikut, bagaimana salary of customer itu bisa memengaruhi quality of service. Yang terakhir adalah uji korelasi Pearson. Jika datanya itu sendiri adalah data interval atau ratio, kita tidak menggunakan tadi yang sebelumnya chi-square, tapi menggunakan uji korelasi ini. Jadi misalnya di sini ada hubungan antara sales penjualan dengan harganya. Jika dilihat di sini, gambar B ini bisa dilihat ya polanya itu dengan downward straight line yang menunjukkan adanya korelasi apabila harga itu semakin meningkat, maka sales atau penjualan itu semakin menurun, sehingga kita bisa memetakan korelasi antara keduanya. Sedangkan pada gambar A kita tidak menemukan adanya pola yang bisa secara umum itu diambil gambaran besarnya. Jadi tidak menunjukkan korelasi yang bisa kita dapatkan dari data pada gambar pada A-nya itu sendiri. Kemudian selain menentukan korelasi, kita juga menentukan apabila antara sales dan price-nya itu juga signifikan gitu. Misalnya korelasinya sudah positif atau yang digambarkan sebagai indikator R itu adalah indikator korelasi 0,56 berarti adalah positif antara variable sales dengan variable price. Misalnya di sini dengan alfa sebesar 0,05 berarti ada 5% probabilitas bahwa hubungan itu tidak terjadi. Berarti 95% lainnya menyatakan bahwa kejadian antara sales dan price ini yang digambarkan oleh B itu diekspektasikan dapat terjadi. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga dalam data cleaning itu adalah pengukuran dari reliability suatu data. Nah, reliability sendiri bisa ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Nah, konsistensi ini sendiri menunjukkan seberapa baik sih item-item yang mengukur suatu konsep saling terkait. Next. Nah, untuk mengukur reliabilitas ini sendiri, kalau di SPSS itu bisa menggunakan Cronbach alpha. Nah, Cronbach alpha ini merupakan koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain. Nah, Cronbach alpha ini dihitung dalam hal interkorelasi rata-rata di antara item yang mengukur konsep. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau di SPSS ini, nanti teman-teman bisa buka menu aja, ini seperti yang tadi udah dijelaskan Panji juga sebelumnya, cara menggunakan SPSS. Nanti bisa dari menu buka analyze, kemudian scale, kemudian pilih aja reliability analysis, dan seterusnya. Nah, untuk output dari analisis reliabilitas dengan Cronbach alpha nanti akan seperti ini. Dan untuk cara melihat berkorelasi positif atau negatifnya sendiri itu dari apakah ketika variabel tersebut memiliki alpha Cronbach di bawah 0,6 maka kurang berkorelasi
secara baik atau berkorelasi negatif. Nah, sedangkan jika hasil dari alpha Cronbach ini di atas 0,6, maka variabel ini berkorelasi secara positif dengan yang lainnya. Nah, jika ada variabel yang memiliki alpha Cronbach di bawah 0,6 atau berkorelasi secara negatif, maka sebaiknya peneliti menghapus variabel tersebut nih agar meningkatkan konsistensi antar item. Nah, selanjutnya itu pengukuran validitas. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri ada 4. Nah, yang pertama itu factorial validity. Nah, factorial validity ini semacam confirmatory factor analysis yang berfungsi untuk menguji hipotesis atau mengkonfirmasi teori mengenai suatu faktor yang dimaksudkan. Kemudian yang kedua ini ada criterion related validity, yang mana validitas yang dikaitkan, yang mana jenis ini itu validitas yang dikaitkan dengan kriteria menunjukkan kepada sejauh mana sih hubungan antara skor tes yang dikembangkan dengan kriteria luarnya. Kemudian yang ketiga itu ada convergent validity. Jadi convergent validity ini dapat ditetapkan atau didapatkan ketika ada korelasi tingkat tinggi antara dua sumber yang berbeda, tetapi menanggapi dengan ukuran yang sama. Contohnya misal ada bos dan bawahan yang mereka tuh merespon dengan cara yang sama terhadap sistem insentif di perusahaannya. Kemudian yang terakhir itu ada discriminant validity yang mana jenis ini dapat didapatkan ketika dua konsep yang sangat berbeda tidak berkorelasi satu sama lain. Misalnya keberanian dan kejujuran. Nah, kalau tadi di analisis reliabilitas itu menggunakan Cronbach alpha, kalau di analisis validitas ini sendiri bisa menggunakan KMO dan Bartlett Test of Sphericity. Nah, uji validitas ini sendiri tuh penting karena berfungsi untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan telah mengukur apa yang diukur atau apakah variabel ini sudah sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, item pertanyaan akan dinyatakan valid apabila nilai KMO atau ini kepanjangan dari KMO ini Kaiser-Meyer-Olkin itu lebih besar dari 0,6, dan item pertanyaan dinyatakan valid apabila nilai Bartlett Test of Sphericity-nya adalah di atas 0,0000. Sekian dari kelompok 1 terkait data cleaning. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 1. Silahkan kelompok yang lain. Apakah ada pertanyaan yang mau disampaikan kelompok 1? Silahkan. Atau mungkin sambil menunggu. Oke. Jadi tadi azan ya? Iya. Oke. Oke, kalau gitu kita sambil menunggu pertanyaan ya, kita break dulu. Mungkin kita break 15 menit ya sampai atau kita break sampai jam break 15 menit. Sekali lagi kita break 30 menit aja deh. Kita break sampai jam 12.15. Sambil menunggu, silahkan kelompok yang tidak presentasi mempersiapkan pertanyaan bagi kelompok yang presentasi. Sekaligus saya buka breakout room-nya. Jadi nanti silahkan berdiskusi di breakout room. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat box atau dikirimkan langsung ke kelompok 1. Oke, jadi kita break sampai jam 12.15. Sekaligus saya buka breakout room-nya kalau yang mau berdiskusi di breakout room.
Oke, saya oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Kita udah jam 12.15 ya, udah selesai untuk break isoma. Kita lanjut tadi dengan tanya jawab. Mungkin mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada kelompok 1 atau sudah ada pertanyaan mungkin yang disampaikan kelompok 1 ketika sedang break. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan, mungkin saya tidak ada pertanyaan sama sekali. Itu saya tutup. Oh ya, silakan dari Atif. Silakan Atif. Ya, tadi sempat misi di bagian reliabilitas pengukuran. Oke. Yang ini apa? Uji korelasi person. Itu kalau bagusnya berapa tadi sama udah bagusnya berapa antara positif 1 sampai negatif 1? Oke. Jadi yang Pearson correlation ya untuk uji validitas. Oke, kita tampung dulu. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Nabila. Ya, terima kasih kelompok yang presentasi. Sebelumnya kan tadi dijelaskan bahwa ada bias dari jawaban responden gitu. Mungkin kalau kita bilang itu nggak bisa dihindari. Cuman kalau misalnya case-nya ternyata bias dari jawaban responden itu terlalu besar, biasanya apa sih yang dilakukan oleh peneliti gitu? Entah preventifnya atau setelah mendapat jawaban itu mereka harus apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi ini Audi, silakan ditampung dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Aku ingin nanya mengenai analisis validitas reliabilitas. Jadi misalkan tadi kan dijelasin ya kalau nggak salah kalau nilainya nilai KMO di atas 0,5 atau nilai yang Berthelus testnya di bawah 0,05 itu berarti kan dia valid ya kalau nggak salah. Nah misalkan ada indikator nih. Kalau contoh yang di PPT-nya berarti attitude berarti AT1, AT2, AT3, AT4. Misalkan dari semuanya AT1 sampai AT4 nih udah valid semua, tapi ada di AT5 itu kayak nggak valid gitu karena nilainya misalkan nggak memenuhi indikatornya. Itu kalau yang dilakukan peneliti itu ngapain? Apakah indikator yang nggak bisa dipakai atau perlu dicari penyebabnya atau diulang lagi dari awal atau gimana? Sekian. Oke, terima kasih. Kelompok 1 tadi tolong dirangkum ya. Tadi pertanyaannya dari siapa, apa pertanyaannya, terus jawabannya sekalian. Nanti setelah itu diketik, dikumpulkan ke saya atau ke WhatsApp grup, PPT slide pertemuan, dan rangkuman tanya jawab supaya jadi bahan pembelajaran teman-teman. Oke, silakan. Kalau butuh waktu akan saya buka lagi breakout room-nya untuk mendiskusikan atau langsung dijawab. Kelompok 1, langsung dijawab atau mau didiskusikan dulu? Mungkin mau diskusi sebentar dulu ya, Pak. Oke, kalau itu saya buka kembali breakout room-nya ya. Oke, silakan kalau mau diskusi, kelompok 1 bisa masuk ke dalam breakout room. Tunggu, masih masih ada yang di breakout room. Bentar lagi. Oh, oke. Oke, ya silakan. Sudah bergabung kembali semuanya. Ya, silakan kelompok 1.
Baik Pak, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan pertama dari Atif. Jadi intinya tadi Atif menanyakan bagaimana koefisien korelasi yang bagus gitu di dalam korelasi Pearson gitu. Jadi sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, nilai korelasi itu ekstrimnya berada pada rentang -1 hingga 1. Jadi sebenarnya nilai koefisien yang paling baik itu yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat itu berada pada rentang 0,8 hingga kurang dari 1. Jika lebih kecil dari itu, misalnya adalah dari rentang 0,6 hingga kurang dari 0,8 itu adalah menyatakan hubungan yang cukup kuat atau sedang. Kalau misalnya kurang dari berada pada 0,2 hingga kurang dari 0,4 itu hubungannya cukup rendah. Mungkin seperti itu Atif untuk koefisien korelasi dari Pearson ya, untuk memetakan hubungan yang paling dari yang paling lemah hingga yang paling kuat. Oke, kemudian saya tambahkan ya, kalau tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah untuk validasi, itu uji validitas item pertanyaan tadi, korelasi itu digunakan biasanya antara item dengan totalnya. Di item total correlation, dilihat apakah korelasinya cukup tinggi atau enggak. Dan memang betul rentangnya antara -1 hingga 1. Tapi yang harus dipahami adalah terlalu tinggi korelasi juga nggak bagus sebetulnya. Artinya overlap-nya sangat besar gitu. Kalau misalnya kita punya 3 item, terus tiga-tiganya korelasinya 1 gitu, artinya apa? Jawabannya konstan, semua orang jawabnya sama gitu. Jadi tidak ada variasi. Jadi biasanya yang diharapkan itu antara 0,7 sampai 0,9. 0,7 itu udah cukup kuat ya, cukup, intinya korelasinya cukup tinggi sampai 0,9. Kalau di atas 0,9 itu artinya jangan-jangan itemnya terlalu mirip-mirip itu. Misalnya ada 3 item mengukur attitude, tapi terlalu mirip sehingga jawabannya sama semua. Kalau seperti itu tidak ada tambahan informasi yang diperoleh dengan menambah jumlah item. Justru kita inginnya jangan terlalu tinggi, jangan di atas 0,9, jangan juga terlalu rendah di bawah 0,7. Dan itu yang saya tambahkan. Gimana Atif? Terima kasih banyak Pak. Oke. Mungkin silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, saya coba untuk menjawab pertanyaan kedua dari Nabila ya. Bagaimana sih cara mengatasi tadi ya data yang mungkin bias dan sejenis semacamnya. Nah, kita coba untuk bagi menjadi 2, yaitu pertama adalah tindakan preventif ya, dan yang kedua itu tindakan penanggulangan, apa ya bahasanya, pasca terjadinya korektif. Ya, korektif seperti itu. Pertama kita coba masuk ke tindakan preventif dulu ya. Nah, pertama biasanya ketika kita mencoba membuat kuesioner dan membagi kuesioner itu biasanya yang harus kita lakukan adalah gimana caranya supaya pengantar ya atau bahasa yang kita gunakan di dalam pesan kepada orang lain gitu, misalkan yang sering kita lihat adalah chat lah, pesan gitu, pesan di chat itu bisa benar-benar menyampaikan apa sih sebenarnya maksud dari adanya kuesioner tersebut, apa yang memang kita minta kepada audiens atau orang-orang yang kita mintain respon gitu, mintain respon gitu. Nah, sering kali terjadi seperti ini. Terkadang kita kurang benar-benar memberitahukan maksud dari pesan tersebut, maksud dari kuesioner tersebut, sehingga ketika misalnya ada orang yang ngisi, mereka tuh tidak benar-benar paham kenapa harus mengisi ini. Dan seringkali jawaban yang diberikan adalah jawaban yang terkesan ya udah pilih aja yang mana aja, tidak benar-benar mewakili apa sih sebenarnya yang memang apa ya kondisi yang memang benar-benar dia gitu, pendapat dari dia sesungguhnya gitu. Nah, terus juga terkadang dari apa namanya ya, dari jenis pertanyaannya pun juga perlu diperhatiin, karena banyak sekali mungkin bukan karena kesalahan dari si respondennya itu yang mengisi jawaban kuesioner, melainkan dari pertanyaan kita sendiri yang mungkin itu ambigu atau kurang jelas. Saya ambil contoh ini mungkin agak gimana ya, tapi contoh yang memang paling mudah lah kita cerna. Ada pertanyaan, apakah Anda suka merokok meskipun sedikit gitu?
iya atau tidak. Nah, ini kan agak ambigu ya. Kalau misalkan kita bilang iya, berarti kita suka sedikit menggunakan rokok gitu. Nah, kalau kita bilang tidak, berarti kita nggak sukanya sedikit, kita sukanya banyak. Nah, itu kan agak ambigu. Misalnya bagi orang yang tidak merokok mau jawab apa? Nah, kan seperti itu ya. Jadi jawabannya tuh kurang benar-benar merefleksikan apa sih sebenarnya yang ingin dijawab oleh si responden. Itu dari tindakan preventif, yaitu perbaiki bagaimana cara kita menyampaikan maksud dan tujuan kita dari kuesioner yang ingin kita berikan kepada responden, lalu juga dari pertanyaan-pertanyaannya kita desain semudah mungkin untuk dipahami oleh para responden. Itu tindakan preventif ya. Lalu kita masuk ke tindakan korektif. Nah, apabila memang data yang kita dapatkan itu bias atau tidak sesuai sebenarnya dengan apa yang kita harapkan, yang kita butuhkan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, apabila ketika data yang bias itu sifatnya persentasenya sangat sedikit dibanding data yang memang sekiranya udah cukup oke lah, misalkan dari 1.000 orang sudah menjawab, 10 orangnya jawabnya ngasal, ibarat kayak gitu ya, atau kurang jelas lah. Nah, mungkin kita bisa ambil tindakan bahwa oh ya udah yang 10 itu kita tidak masukkan ke data atau kita biarkan saja. Itu salah satu caranya. Atau kalau memang misalkan data yang kita dapat itu biasnya terlalu banyak, persentasenya misalkan sampai 20, 30 sampai 50%, itu kan agak gimana ya kalau kita masukin ke data semuanya. Takutnya jadi penelitian kita nggak akurat gitu. Maka ada baiknya mau tidak mau kita mencoba untuk melakukan kuesioner ulang, kita mengambil data kembali gitu loh. Untuk mengambil data yang memang seharusnya kita butuhkan seperti itu. Itu mungkin pendapat dari saya. Kalau misalnya dari teman Kak Sapira dan Kak Panji bisa menambahkan, bahkan atau dari teman lain. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk menambahkan jawaban dari Fiski ya Pak. Terkait dengan tindakan preventifnya, kita juga bisa menggunakan wording test terlebih dahulu sebelum nanti melakukan pretest. Karena sejatinya nanti dari orang-orang yang kita jadikan sebagai sampel dari wording test itu akan menilai pertanyaan-pertanyaannya itu apakah sudah sesuai, apakah sudah mudah dipahami nanti ke depannya oleh responden-responden yang kita sasar seperti itu. Mungkin ada wording test terlebih dahulu sebelum nanti melakukan pretest. Oke, good point dari Panji. Oke, mungkin Safra ada yang mau ditambahkan? Oke. Udah cukup, Pak. Oke, jadi memang betul ya bahwa data cleaning itu bukan hanya korektif. Jadi seringkali salah kaprah ya bahwa data cleaning itu kalau sudah terjadi tinggal kita beresin aja, tinggal kita bersihin aja. Itu kurang tepat. Jadi data cleaning itu dimulai bahkan sebelum Anda mengumpulkan data. Jadi ada tindakan preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah harus melakukan tindakan korektif yang terlalu banyak. Dan di antaranya betul ada menggunakan wording test, kemudian pretest, itu dua hal berbeda ya, jangan disamakan, jangan digabung jangan sampai dikira wording test itu sama dengan pretest. Ini dua hal yang berbeda. Kemudian baru main test. Setelah itu juga tadi dari sisi wording pertanyaannya, dari sisi penyusunan kuesionernya juga harus hati-hati, jangan sampai ada yang double barrel. Double barrel itu misalnya saya menyukai apel dan mangga misalnya. Kalau saya suka apel doang gimana jawabnya? Kalau saya suka mangga doang gimana jawabnya? Kan ambigu tadi. Jadi itu pertanyaan double barrel harus dihindari. Kalau itu terjadi pecahan jadi dua pertanyaan. Saya suka apel, sangat tidak setuju, sangat setuju. Saya suka mangga, sangat setuju, sangat tidak setuju. Jadi dua pertanyaan tidak ambigu. Jadi cara kita menyusun kuesioner, ya walaupun sekali lagi saya tidak menyarankan mahasiswa untuk mengembangkan sendiri, tapi boleh menerjemahkan dari kuesioner yang sudah ada. Itu juga termasuk menghindari data cleaning yang banyak gitu. Kalau karena sudah diambil dari kuesioner yang sudah ada, jadi tidak harus dilakukan testing segala macam. Sudah relatif lebih bagus biasanya hasil kualitas datanya. Yang ketiga yang belum disampaikan adalah ketika pertanyaannya sensitif. Ketika pertanyaan sensitif, ada social desirability, itu cara kita menanyakan pertanyaannya juga harus hati-hati. Jangan sampai kita menanyakannya seakan-akan judging. Kita
menjudge. Misalnya di perilaku perokok misalnya ya, kita nggak suka dengan rokok, kita percaya rokok itu haram misalnya. Tapi ketika kita menyusun pertanyaan, jangan seakan-akan kita menjudge yang merokok itu buruk. Karena kalau seperti itu pasti jawabannya rata kiri semua. Saya tidak merokok semua. Jadi menyusun pertanyaannya netral, meskipun dalam penelitian kita yang kita teliti ini perilaku yang negatif misalnya. Jadi itu diantara cara untuk menghindari social desirability. Walaupun memang susah ya kadang-kadang. Terus kalau memang dia sensitif, maka harus ada anonymity. Harus ada, jangan sampai ada data yang bisa mengidentifikasi, oh ini si Fulan ini. Jadi agar responden mau mengisi kuesioner apa adanya. Kalau misalnya pertanyaannya sensitif, kemudian identitasnya terbuka, ya orang pasti akan menjawab apa yang aman bagi dia, ya dia tidak akan menjawab itu sesungguhnya. Itu beberapa yang preventif. Dan yang korektif tadi, kalau korektif kalau memang tadi apa namanya, kalau korektif memang ada beberapa cara ketika itemnya nggak valid ya, atau ketika datanya bermasalah, memang biasanya kita exclude antara, jadi ada dua yang bisa di-exclude, antara itemnya di-exclude, jadi pertanyaan-pertanyaan butir-butir pertanyaan yang bermasalah kita buang, walaupun sekali lagi jangan gampang-gampang membuang. Hanya buang kalau memang benar-benar parah, benar-benar merusak data, maka boleh dibuang. Tapi biasanya jangan sampai membuang terlalu banyak sehingga merubah makna dari variabel. Misalnya kita punya variabel kepuasan konsumen gitu misalnya, atau kepuasan karyawan misalnya. Tapi kemudian kita buang begitu banyak pertanyaan sehingga yang tersisa itu ternyata hanya satu aspek kecil dari kepuasan. Misalnya kepuasan terhadap 4P ya, product, price, place, promotion misalnya. Kita buang 3 komponen jadi tinggal price aja. Satisfaction terhadap price misalnya. Itu maknanya jadi berbeda. Jadi kita harus hati-hati. Ketika kita membuang item, jangan sampai konten validity-nya jadi terancam. Jadi kita hanya membuang item yang tidak secara signifikan mengurangi konten validity. Yang kedua adalah membuang responden. Ini sering terjadi, responden yang isinya ngasal. Biasanya terlihat dari jawaban yang berpola, jawaban yang tidak konsisten. Kalau seperti itu, ya dibuang aja. Walaupun Anda harus punya dasar. Jadi kalau saya selalu bisa bilang ke mahasiswa saya, tolong Anda sisipkan pertanyaan attention check. Bila Anda membaca pernyataan ini, pilih angka 5 misalnya. Kalau dia nggak pilih angka 5, artinya dia gagal attention check. Ada 2 attention check, kalau dia gagal dua-duanya, artinya dia ngisi tanpa baca. Kalau seperti ini, pasti garbage in, garbage out, pasti bermasalah gitu. Jadi itu termasuk preventif. Tapi kalau sudah gagal attention check, kalau sudah terlihat jawabannya inkonsisten atau berpola, rata kanan semua, rata kiri semua, zigzag misalnya, buang aja. Karena tadi yang seperti ini itu merusak data, merusak temuan. Karena analisis data itu tadi garbage in, garbage out. Kalau yang kita input datanya bermasalah, outputnya juga pasti akan bermasalah. Nggak mungkin datanya masuk berantakan, hasilnya keluar bagus, itu nggak mungkin. Jadi kalau memang kita berhasil mengidentifikasi responden yang bermasalah, maka itu bisa di-exclude. Kemudian preventif yang tadi, kembali ke preventif ya, sekaligus saya baru ingat ya, jangan bikin kuesioner panjang-panjang. Karena responden itu biasanya ngisi yang konsisten itu hanya 15 menit. Maksimal ya. Kalau bisa 10 menit aja atau 5 menit ngisinya. Kalau ada kuesioner yang harus diisi lebih dari 15 menit, pasti di akhir-akhir jawabannya udah mulai ngaco, udah mulai nggak konsisten. Jadi semakin panjang kuesionernya, semakin susah ngisinya, semakin banyak jawaban yang nggak konsisten. Makanya ya preventifnya adalah jangan bikin kuesioner panjang-panjang, jangan bikin kuesioner susah-susah. Itu sederhananya begitu. Tapi kalau ternyata terpaksa, maka harus hati-hati, harus pastikan yang Anda olah itu hanya responden yang berkualitas, respon yang berkualitas.
yang konsisten dengan tadi dengan attention check, dengan manipulation check, jadi ada quality controlnya gitu. Kalau responden ini gagal quality control, maka dibuang aja. Misalnya dia jawabannya zigzag, atau misalnya dia disuruh ngisi, tapi dia ternyata isinya kadang-kadang disuruh ngisi yang nggak sesuai dengan instruksi misalnya. Nah, itu artinya tanda-tanda bahwa dia atau itu tanda dia bermasalah. Atau dia misalnya ada reverse item, tapi dia nggak konsisten antara satu statement dan statement yang lain. Atau misalnya pertanyaan berulang, tapi diisi di pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua ini nggak nyambung. Jadi artinya nggak konsisten. Jadi yang begitu-begitu itu tanda-tanda bahwa responden ini ngisinya ngasal, buang aja. Nah, yang ketiga tadi dari Fiski ya, mengulang survei. Mengulang survei itu ya pasti sangat menyakitkan ya. Jadi tidak diharapkan oleh semua peneliti. Ya, tapi memang itu terpaksa kalau memang kondisinya sudah terlalu parah, nggak bisa di cleaning ya, atau setelah di cleaning ternyata tersisa hanya 30 responden atau hanya 50 responden, yang mau nggak mau harus ditambah datanya atau diulang dari awal gitu ya. Tapi kadang-kadang kita bisa melakukan salvaging ya, misalnya melakukan recoding atau melakukan mungkin perubahan dari metodologi. Ini saya sampaikan cerita mahasiswa saya ya. Dia meneliti tentang kepuasan karyawan, tapi respondennya 80% jawabnya 4 atau 5. Jadi social disability tinggi. Kepuasan karyawan hampir semua jawabnya 4 atau 5. Jadi tidak ada atau sedikit yang jawab 1, 2, 3. Jadi skalanya hanya 5. Nah, apa yang terjadi? Diolah pakai regresi nggak signifikan. Karena nggak normal datanya. Gimana? Oh, normal variable dependent-nya rata kanan 4, 5. Jadi, jawabannya sangat setuju atau setuju atau sangat setuju. Sedangkan yang 1, 2, 3 itu hanya 20%. Mau ditransformasi kayak apa juga nggak bakal bisa normal gitu kan. Kemudian diregresi gara-gara mendekati konstan tadi, hasilnya tidak signifikan semua variabel hipotesisnya. Kemudian akhirnya dia memutuskan di recoding. Di recoding jadi dijadikan variabel dikotomus 5 dan bukan 5. Jadi yang sangat puas dan yang selainnya gitu kan. Kemudian dia olah lagi menggunakan logistik regression. Jadi regresinya bukan regresi linear berganda lagi, tapi regresi logistik, keluar hasilnya yang lebih masuk akal gitu. Temuannya lebih masuk akal. Bukan nggak signifikan semua, tapi terlihat oh iya memang ada hipotesis yang diujikan memang signifikan, walaupun bukan lagi linear, tapi lebih ke probabilistik. Probabilitas dia sangat puas dengan pekerjaannya dipengaruhi oleh hipotesis faktor-faktor yang memang dihipotesiskan seperti itu. Jadi jangan putus asa ya kalau misalnya data Anda bermasalah. Harapannya jangan sampai bermasalah. Preventif lebih baik daripada korektif. Tapi kalau sudah terpaksa harus dikoreksi, biasanya ada cara untuk memperbaiki sebelum harus mengulang data collection. Oke, mungkin silakan dilanjutkan yang terakhir. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan terakhir dari Audi, itu jadi tentang ini ya, tes validitas. Nah, jadi kalau di KMO sendiri itu kalau dia hasilnya di bawah 0,6 itu tidak valid, tapi kalau di atas 0,6 itu variabelnya valid. Nah, tadi kalau dari hasil diskusi kita, kami menyarankan untuk variabelnya dihapuskan jika ada yang tidak valid, karena kalau dihapuskan itu akan menambahkan kualitas dari variabel-variabel yang lain. Yang dihapus variabel atau item? Oh, item. Mbak. Oke. Jadi item boleh dihapus. Kalau variabel, menghapus variabel itu berubah model, berubah hipotesis, beda lagi. Jadi merubah hipotesis itu tidak disarankan ya. Setelah sudah ada hipotesis, sudah ada
model penelitian itu harus diujikan, nggak boleh dihapus tanpa alasan gitu. Kok kita ganti aja hipotesisnya, itu nggak semudah itu gitu. Tapi kalau item boleh selama tidak merubah validitas dari konten validitas dari variabelnya. Memang betul untuk validitas itu biasanya untuk sebenarnya tergantung statistiknya ya. Kalau untuk regresi biasa yang paling standar ya menggunakan SPSS memang menggunakan faktor analisis. KMO, Bartlett test, KMO-nya ini ada yang bilang 0,6, ada yang bilang 0,7, tapi sebenarnya 0,6 minimal 0,6. Bartlett test di bawah 0,05. Kemudian komponen matriks juga ada yang bilang di atas 0,5, ada yang bilang di atas 0,5. Jadi standarnya itu bervariasi. Jadi ada yang bilang 0,5, ada yang bilang 0,7, bahkan ada yang bilang sebagai pengecualian boleh 0,3 gitu. Tapi jadi ini hanya lebih ke arah rule of thumb, bukan cut off keras gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 0,6, tapi yang lain masih di atas, masih bagus, masih diperbolehkan. Jadi agak subjektif sih memang untuk uji validitas dengan faktor analisis, tapi memang yang paling basic adalah KMO dan Bartlett test. Ditambah kalau mau pakai korelasi dengan item total correlation. Itu untuk validitas. Mungkin saya isi materi sebentar, setelah itu kita masuk ke sesi diskusi tentang revisi proposal ya. Sebentar, saya share. Jadi untuk data cleaning ini sekali lagi ini adalah langkah yang sangat penting ya. Kenapa? Karena kita menghindari garbage in, garbage out. Jadi kalau kita menginput data yang bermasalah, keluarnya pasti bermasalah. Secanggih-canggih apapun metode kita menggunakan SEM, menggunakan PLS, menggunakan berbagai macam regresi simultan, hierarkikal, bla 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 bla. Kalau datanya bermasalah, outputnya pasti bermasalah. Udah, nggak usah diuji bahkan. Ketika datanya bermasalah, pasti outputnya bermasalah. Jadi kita menghindari tersebut dengan cara melakukan data cleaning. Data cleaning itu kita eliminasi hal-hal yang mengacaukan atau hal-hal yang merusak analisis data, sehingga bisa mendapatkan insight yang meaningful. Kalau sampahnya belum dibuang, maka datanya itu masih bercampur dengan sampah, maka insight-nya, pengolahannya pasti keluar, pengolahannya muncul, tapi jadi nggak meaningful. Jadi bahkan bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Seperti mahasiswa saya yang dia belum melakukan cleaning ya, dia olah datanya, hipotesisnya nggak signifikan semua, karena masih ada respon yang bermasalah, respon yang ngasal, yang rata kanan, rata kiri, zigzag dan seterusnya. Setelah dibuang yang bermasalah tadi, dieliminasi responden yang gagal attention check, yang isinya ngasal, jadi signifikan. Jadi itu kenapa kita harus melakukan data cleaning. Kemudian mungkin data cleaning ini nggak cuma buat data survei ya, buat teman-teman yang nantinya akan menggunakan data sekunder, data keuangan, apalagi itu sangat butuh data cleaning. Kenapa? Karena ya biasanya mereka belum satu kadang-kadang datanya nggak lengkap. Kadang-kadang datanya nggak lengkap. Yang kedua, kadang-kadang data itu hasil integrasi dari beberapa sumber. Ketika itu terjadi, maka pasti ada yang error lagi. Jadi semakin rumit proses integrasinya, proses data collection-nya, itu biasanya semakin banyak kemungkinan muncul error, misalnya ada duplikasi, atau misalnya ada salah coding, atau misalnya ketika di merge antara dua dataset, ternyata sel-nya nggak align gitu. Jadi misalnya kolom B itu adalah kota di dataset 1, ternyata kota itu ada di kolom C di data yang kedua. Jadi nggak nyambung. Seperti itu sangat rentan. Makanya baik data survei maupun data sekunder, misalnya data keuangan ya dari Yahoo Finance misalnya, itu
pasti harus dilakukan data cleaning dulu. Karena tadi banyak yang bisa bermasalah. Apa saja sih masalah yang ada? Pertama, invalid values. Ini codingnya nggak benar ya. Sebenarnya ada 3 sih, ada 3 besar sebenarnya. Yang pertama adalah tadi sebentar. Yang pertama itu astagfirullah, pasti saya jadi lupa tadi udah di ujung lidah. Jadi yang pertama yang seperti ini, yang missing values, ada format-format yang salah. Jadi kesalahan yang bersumber dari salah input gitu, salah input. Kemudian yang kedua itu yang dari outlier. Jadi distribusi datanya yang bermasalah. Jadi kita ketika melakukan analisis data biasanya mengasumsikan distribusi normal. Nah, hal-hal yang membuat datanya tidak normal, misalnya outlier, itu termasuk sampah gitu. Jadi sampah yang pertama adalah sampah yang terjadi karena adanya kesalahan input. Misalnya sini ada invalid values, ada salah formatnya kebalik, misalnya ada attribute dependency, ini ada salah input yang membuat jadi nggak masuk akal gitu misalnya. Misalnya ada orang menjawab, apakah Anda memiliki mobil? Tidak. Terus berikutnya berapa jumlah mobil yang Anda miliki? 5 misalnya. Ini nggak masuk akal. Dia bilang nggak punya mobil, tapi dia isi punya mobil 5. Ini termasuk attribute dependency. Terus uniqueness, ini duplikasi. Bisa jadi duplikasi ini terjadi karena memang ada satu orang ngisi 2 kali. Jadi kalau teman-teman yang nyebar kuesioner ya, hati-hati, bisa saja responden itu ngisi beberapa kali, terutama kalau Anda menjanjikan insentif yang lumayan. 5 orang yang beruntung dapat misalnya voucher OVO senilai 500.000 misalnya. Bisa jadi ada orang ngisi 10 kali mungkin. Jadi hati-hati, itu duplikasi pertama. Duplikasi yang kedua karena salah coding. Jadi memang orangnya berbeda tapi codingnya sama. Coding identitasnya sama. Itu termasuk duplikasi. Kalau yang pertama, solusinya adalah buang yang duplikatnya. Misalnya ada satu orang ngisi 10 kali, yang ambil 1, buang 9 sisanya. Atau kalau dia karena salah coding aja, tinggal diganti codingnya supaya menjadi benar-benar unik. Ada missing values. Missing values ini bisa by design, bisa by accident. By design, misalnya memang kuesionernya didesain hanya diisi oleh orang yang memenuhi karakteristik tertentu. Kalau seperti itu bukan sampah. Memang by design. Saya ingin responden pertanyaan ini hanya boleh diisi oleh orang yang menjawab ini misalnya. Itu ada logiknya, skip logic. Nah, itu pengolahannya nanti hanya yang ada isinya yang boleh diolah. Kalau 0 ya harus mungkin dikasih coding 0 atau dikasih coding yang lain. Tapi itu bukan sampah ya, itu memang seperti itu. Yang bermasalah adalah kalau missing value yang by accident. Jadi ya, mungkin lupa dipasang validation ketika bikin kuesioner di kuesioner online, itu pasti ada centang validation. Kalau itu diklik, maka responden harus ngisi. Kalau nggak ngisi, nggak bisa skip, nggak bisa lanjut ke kuesioner ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau lupa dicentang validation-nya, bisa jadi banyak missing value. Kalau itu terjadi, ya solusinya ada beberapa ya. Bisa jadi kita buang semua responden yang missing value dengan mengorbankan data pasti ya. Atau kita estimasi dengan menggunakan rata-rata. Rata-rata ini adalah rata-rata dia berapa sehingga tidak merubah distribusinya. Jadi memang rata-rata dari per responden tersebut. Tapi syaratnya adalah missing value ini
benar-benar harus at random gitu. Jadi bukan karena apa ya itu istilahnya ya, bukan bukan berpola tertentu. Itu misalnya gini, kita menyebar kuesioner tentang intensi orang untuk berhenti merokok setelah terpapar iklan anti rokok gitu misalnya. Tapi ternyata orang-orang yang perokok berat begitu ngisi setengah udah terus dia ngisinya 000, dia isinya missing value, dia nggak mau ngisi gitu misalnya. Kalau seperti ini missingnya bukan at random, dia benar-benar ada orang-orang yang sengaja nggak mau ngisi karena atribut dia gitu. Jadi kalau di exclude, kalau dihapus, maka seakan-akan iklan rokoknya berpengaruh sekali, positif sekali dipengaruhi terhadap intensi orang berhenti merokok. Padahal realitinya adalah orang-orang yang perokok berat dia nggak lanjut, sedangkan yang ngisi adalah orang-orang yang misalnya perokok ringan, sehingga memang kemudian berintensi untuk berhenti merokok. Jadi itu harus hati-hati. Kita harus pahami missing value ini terjadi kenapa. Kalau dia terjadi at random, benar-benar acak, maka boleh kita hapus atau boleh kita ganti dengan rata-ratanya. Tapi kalau tidak acak, maka ya mungkin harus dijadikan catatan gitu ya, bahwa ada sekelompok orang yang mungkin memiliki karakteristik tertentu yang memang tidak mau ngisi. Mungkin dikasih coding yang berbeda lagi gitu, sehingga bisa dilakukan olah data untuk menggarisbawahi efek bahwa ketika ada orang dengan yang misalnya ngisi merokok berapa kali dalam sehari, misalnya berapa batang, misalnya dia bilang 1 bungkus misalnya, itu udah termasuk perokok berat itu. Nah itu itu bisa diolah lebih lanjut secara terpisah begitu. Kemudian ini missing value, misspelling, ini salah eja, bisa diperbaiki, atau misfilled values. Jadi ini tadi salah kolom ya, salah kolom. Kita mengisi biasanya ketika integrasi tidak pas integrasinya sehingga dia salah kolom. Nah, yang kedua, sebentar. Ini beberapa contoh data error, bisa missing value, bisa ini salah coding. Ini misfilled values, ini harusnya kota ditulis negara. Ini misspelling, ini dependency, dia harusnya kalau dia 0 harusnya ini 0, tapi dia 0, bukan guru tapi memiliki 5 orang murid. Jadi artinya ada yang salah. Ini format tanggal. Jadi hati-hati kalau menggunakan tanggal. Ini sering ketika apalagi kalau ngisinya tidak menggunakan drop down yang spesifik ya, tapi harus diisi manual, pasti akan banyak kesalahan format. Apalagi misalnya kita merging 2 data, jangankan masalah format tahun atau tanggal, kadang-kadang titik dan koma bisa berbeda. Misalnya ada yang satu menggunakan format titik 0,5, atau menggunakan 0,5, itu bisa membuat rusak pengolahan data, sehingga itu termasuk bagian dari data cleaning, harus diperbaiki. Ini uniqueness, ini tidak unik, sehingga ini harus dirubah salah satu menjadi berbeda. Ini contoh. Terus mungkin ini sudah dijelaskan, ini ada correction-nya. Tadi yang belum dibahas itu adalah distribusi data ya. Jadi ketika tadi ada social disability yang tinggi, itu seringkali datanya tidak normal, menceng ke kiri, menceng ke kanan, kemudian mampat. Nah itu bermasalah, sehingga
seringkali perlu di preventifnya adalah ya jangan jangan me-wording pertanyaan yang leading gitu atau yang sensitif, tapi diusahakan pertanyaannya netral. Kemudian lakukan anonimitas supaya tidak membuat orang ngisinya sesuai menjaga image gitu ya. Nah, kemudian untuk koreksi maka bisa menggunakan antara transformasi atau sekaligus langsung di recoding tadi kayak maksud saya recoding 1.0 kemudian diolah menggunakan regresi logistik. Terus yang terakhir adalah validitas reliabilitas. Jadi kayak item mungkin ada yang tidak valid, ada yang tidak reliable. Nah itu sudah dijelaskan tadi korektif dan preventifnya. So, ini korektif saja, ini coding. Jadi kadang-kadang kita perlu melakukan coding ketika ada data yang sifatnya kategorik atau non numerik, sedangkan kita ingin mengolah secara numerik, secara metrik ya, maka sebelum kita olah harus di coding dulu. Nggak bisa misalnya pria dan wanita kemudian kita rata-rata nggak masuk akal juga. Jadi jadi harus dilakukan coding baru bisa jadi kadang-kadang dibutuhkan dummy coding. Jadi coding di sini bukan cuma assign 1, 2, 3, 4, 5, tapi ketika misalnya ada lebih dari 2, maka dibutuhkan dummy coding. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut tentang dummy coding di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian replacement, ketika ada angka yang tidak benar, maka boleh diganti dengan angka yang benar atau estimasinya. Jadi kalau kita tahu, misalnya, oh ini harusnya 5 nih, bukan 4 nih. Atau misalnya kita bisa mengganti dengan angka yang benar, atau kita verifikasi, misalnya kita punya nomor teleponnya, atau punya kontak emailnya, kita bisa cek, atau kalau nggak bisa kita estimasi. Bisa estimasi dengan rata-rata atau dengan median dari data yang sudah ada, sudah benar. Terus yang berikutnya bisa kita hapus. Kalau hapus row-nya ini harus menghapus responden ya. Responden yang bermasalah boleh kita hapus, atau kolom item yang bermasalah. Walaupun sebenarnya menghapusnya harus dengan hati-hati juga, harus dengan justifikasi, nggak boleh sembarangan. Tapi kalau memang respondennya bermasalah atau itemnya bermasalah, ya mau nggak mau harus dihapus. Ada merging atau regrouping, ini bisa kita menggabungkan. Jadi misalnya kita menggabungkan menjadi interval tertentu. Jadi misalnya ada rentang usia gitu ya, ada rentang usia, sedangkan mungkin ada yang rentang usianya mungkin ada error kecil gitu ya. Misalnya dia 17 tahun, dia tulisnya 16 tahun dan seterusnya. Mungkin kalau dikelompokkan menjadi misalnya 15 sampai 20 tahun, 20 tahun, 21 hingga 25 tahun dan seterusnya, itu bisa mengeliminasi error-error kecil. Jadi dengan menggabungkan. Atau misalnya kalau ada terlalu banyak kelompok gitu misalnya. Misalnya kita lihat ternyata misalnya kita tanyakan produk misalnya, produk apa yang dibeli misalnya. Itu misalnya ternyata ada variasi dari beberapa produk tapi namanya mungkin spellingnya berbeda-beda, ini bisa digabungkan menjadi satu. Ada transformasi, ini ketika nggak normal tadi ya, ketika nggak normal, maka dimungkinkan untuk melakukan transformasi, bisa log transformation, bisa square root transformation, inverse transformation, ada juga box Cox. Ini ada penjelasannya di di video yang
saya unggah di emas. Jadi salah satunya adalah transformasi. Kemudian centering dan scaling ini termasuk normalisasi data ya. Centering artinya masing-masing data dikurangi dengan min-nya. Sedangkan scaling itu dibagi dengan standard deviation. Sedangkan kalau dua-duanya disebut standardization. Jadi standarisasi adalah kita melakukan centering dan scaling. Kita kurangi rata-rata dulu, setelah itu kita bagi dengan standar deviasi. Jadi rentangnya bisa negatif tidak terhingga hingga positif tidak terhingga. Oke, itu untuk data cleaning. Kita masih ada waktu sekitar 20-30 menit. Mungkin saya buka breakout room sambil Mas Rehan. Jadi ada Mas Rehan ya? Ada, Pak. Oh, ya. Oke, tadi tolong saya dibantu ini ya, ngecek yang revisi. Jadi saya dari kelompok 1, nanti Mas Rehan dari kelompok 6 ya, buat ngecek progres revisi dari masukan saya minggu lalu ya. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, bisa sign lagi. Ini ada yang belum bergabung. Alvina, kelompok 1. Alvina, kelompok berapa? Maaf Pak, saya join di 2 device. Oh, 2 device. Oke. Sania, kelompok berapa Sania? 6 Pak. Oke, saya kelompok 6 ya. Oke. Halo kelompok